Kalau adik mau pakai kali-kalikan misalnya dijabarkan terus kali-kali pelangi ya istilahnya gitu ya juga nggak apa-apa. Ya ini ada cara cepetnya memang. Jadi kalau nyari PK baru diketahui ada akar-akar barunya seperti ini, tapi ingat ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas untuk latihan UTBK ya. Moga-moga ini video bisa membantu kalian semua. Untuk video kali ini yang Koko bahas ini yang mengenai pengetahuan kuantitatif dulu ya. Di sini adik-adik nanti untuk latihan soal, adik-adik bisa download di bawah ya, bagian deskripsi, nanti ada PDF-nya. Jadi nanti ini yang Koko bahas soal-soal di sini dengan rumus-rumus yang diperlukan aja ya. Untuk sisanya adik-adik bisa nonton video YouTube channel ini secara lengkap ya. Ya kalau adik-adik udah nonton itu semua, di sini kita latihannya ya lebih ringan gitu loh. Di sini ada x kuadrat ditambah 2 tambah mx tambah 9 sama dengan 0. Di sini dia bilang tidak punya akar real. Ini materi apa kok? Nah ini materinya materi persamaan kuadrat ya. Di situ ada penjelasan semua mengenai rumus-rumus persamaan kuadrat. Ya, jadi Koko akan mengingatkan seperti itu aja ya. Nanti di sini akan Koko gunakan rumus apa yang hanya diperlukan dari soal ini gitu ya. Ini kita tidak punya akar real itu syaratnya D kurang dari 0 ya. Jadi diskriminan kurang dari 0. Nah, untuk syarat-syarat tuh ada yang diskriminan kurang dari 0, diskriminan sama dengan 0. Kalau diskriminan sama dengan 0 itu syarat akar kembar ya, syarat akar kembar. Jadi atau memiliki satu akar. Lalu D lebih dari 0 memiliki akar real, 2 akar real ya. Jadi dia memiliki 2 akar real. Nah, adik-adik kalau udah lihat di video persamaan kuadrat harusnya udah ada itu semua. Oke, kita mulai ya. D itu apa kok? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah ini A-nya 1, ini B-nya 2 plus M, ini C-nya 9. Jadi kalau kita hitung diskriminannya, B kuadrat min 4AC kurang dari 0 ya syaratnya. Tidak punya akar real ya, kita masukkan nih B-nya 2 tambah M di kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C-nya 9. Ini kalau kita kuadratkan jadi 4 ditambah 2 kali 2 kali M itu 4M ditambah M kuadrat ya. 4 kali 9 tuh 36. Mungkin ada yang bingung kok ini maksudnya gimana ini di kuadrat. Jadi kalau ada A tambah B di kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Ini rumus cepatnya. Kalau ada adik mau pakai kali-kalikan misalkan dijabarkan terus kali-kali pelangi ya istilahnya gitu ya juga nggak apa-apa. Yang gini boleh. Kok kalau ini B-nya minus gimana ya? Ini min. Langsung aja. Min 2AB. Ini berarti M kuadrat ditambah 4M. 4 kurangi 6, 36 tuh min 32. Ini jika difaktor tuh M plus 8, M min 4. Koko rasa kalau ada adik sudah masuk ke kita persiapan UTBK, untuk memfaktor-faktor gini harusnya udah paham juga ya. Atau mungkin bisa lihat juga di video YouTube yang persamaan kuadrat cara memfaktor. Nah, mungkin ada yang bingung bisa lihat di situ. Itu sudah ada semua. Nah untuk tanda kecil besar ini adik bisa dilihat di video YouTube yang pertidaksamaan kuadrat ya, mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada garis bilangan itu semua juga sudah ada penjelasan di situ. Nilai M-nya adalah min 8, ini M-nya 4. Kalau kita buat garis bilangan min 8 sama 4. Kurang dari ini nggak ada sama dengan bulatannya kosong ya. Ini M kuadratnya positif. Nah kalau Koko nguji, kalau ada adik udah lihat di video itu yang penjelasan persamaan kuadrat. Di sini kalau persamaan kuadrat ya, kalau di sini positif berarti kanan sendiri plus. Jadi dilihat dari M kuadratnya aja. Kalau dia plus berarti ini plus. Kalau M kuadratnya minus, ini minus. Ya, kalau ini plus berarti ini min, ini plus. Kurang dari kita ambil yang minus. Nah, ini ambil. Nah, ini jawabannya ini. Berarti jawabannya adalah yang min 8 kurang dari M kurang dari 4. Nah, nanti ada adik lihat di pilihan gandanya tuh yang tuh. Kita masuk soal berikutnya ya adik. Di sini ada x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Jadi maksudnya akar-akar itu apa kok? Akar-akar itu nilai X-nya. Jadi kita faktor kan dapat nilai X.
Nah itu maksudnya akar-akar. Kalau kita faktor misalkan mendapatkan X-nya berapa dan berapa, yaitu akar-akar maksudnya. Nah di sini ditanya, tentukan PK baru atau persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Jadi adik-adik ditanya persamaan kuadrat baru. Nah di sini juga sudah ada di video yang persamaan kuadrat, itu juga pernah singgung untuk persamaan kuadrat baru. Nah persamaan kuadrat baru ini memiliki rumus X kuadrat dikurang jumlah akar-akar yang baru. Jadi maksudnya akar-akar yang baru ya. X ditambah hasil kali akar-akar yang baru sama dengan 0. Jadi maksudnya gimana kok? Nah ini kan PK baru yang akar-akarnya ini. Nah ini akar-akar yang baru. Jadi 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Jadi X kuadrat min jumlah akar-akar baru berarti 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1X ditambah hasil kali 2P plus 1 dikali 2Q plus 1. Nah kita lihat di sini, ini ada kita tulis X kuadrat min. Ini duanya bisa kita keluarkan, yang 2P sama 2Q. Lalu dia P plus Q, ya paham ya. Jadi duanya kita keluarkan seperti di faktor, lalu P plus Q. Lalu 1 tambah 1 tuh 2. X ditambah ini kali-kalikan ya. Jadi 4PQ ditambah 2P ditambah 2Q, ini ya 1 kali 2Q terus tambah 1. Ini mungkin dibagusin dulu nih. 4PQ ditambah 2 dan kurung P plus Q plus 1 sama dengan 0. Ini X kuadrat min 2P plus Q ditambah 2X. Terus gimana kok ngitungnya? Nah ini adik-adik di sini ada namanya jumlah akar sama hasil kali akar yang lama ya. Ini kan P dan Q itu kan akar-akar PK yang lama. Jadi maksudnya nih jumlah akar yang lama kali akar yang lama, akar-akar yang lama. Nah ini ada rumusnya. Jadi P plus Q itu rumusnya min B per A. Kalau P kali Q itu C per A. Ya ini untuk persamaan kuadrat untuk jumlah akar sama kali akar. Di video itu juga sudah ada kalau ada yang udah nonton. Min B per A, B-nya ini min 5. Putus dulu aja ya, ini A-nya 1, B-nya min 5, D-nya min 1. Berarti ini hasilnya min 5, A-nya 1. Berarti ini 5 ya. Yang ini C per A, min 1 per 1, hasilnya min 1. Nah tinggal kita substitusi. Jadi X kuadrat min 2 kali P plus Q-nya 5 tambah 2X plus 4 kali PQ-nya min 1, 2 kali P plus Q-nya 5 tambah 1. Berarti ini X kuadrat min, ini 10 ya. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12X plus 4 kali min 1 ini min 4 ditambah 2 kali 5 ini 10 tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat min 12X plus 11 kurangi 4 nih 7. Nah ini jawabannya nih. Mungkin ada adik kalau mungkin ada di tempat lain ada yang ngajar, kok ini ada cara cepetnya? Ya ini ada cara cepetnya memang. Jadi kalau nyari PK baru diketahui ada akar-akar barunya seperti ini. Tapi ingat ya, ini khusus yang sama persis bentuknya. Maksudnya ini kan 2P plus 1, 2Q plus 1 kan sama ya. Dan dia istilahnya dia hanya P lalu dia Q. Kadang-kala di dalam PK yang baru akar-akarnya itu gabungan, misalkan gini ya, 2P plus Q, yang di sini 2Q plus P. Nah itu nggak boleh, nggak bisa pakai cara cepat. Cara cepat tuh hanya bisa kalau ini 2P plus 1, 2Q plus 1, cuma ini P diganti Q gitu, bentuknya sama persis, itu bisa. Itu cara cepat. Tapi kalau nggak bisa, adik-adik harus pakai cara ini cara normalnya, ini rumusnya ya. Nah cara cepatnya tuh gimana kok kalau aku ketemu seperti ini? Nah gini, anggaplah ini X ya, ini X yang koko maksud X yang baru ya. Nah kita anggaplah ini X adalah 2P plus 1. Nah kita buat gini, 2P adalah X min 1, pindah ruas dulu ya. Berarti P adalah, jadi gini, 2P sama dengan plus 1 nya pindah, jadi X min 1. P adalah X min 1 per 2. Loh kok ini diambil yang ini atau ini sama aja? Sama aja, cuma nanti ini Q sama dengan, hasilnya kan sama. Q sama dengannya ya X min 1 per 2. Maksudnya begitu. Jadi kalau sama kita buat seperti P sama dengan atau Q sama dengannya sama, berarti bisa gunakan cara cepat. Tapi kalau nggak sama nggak bisa, harus dibuat seperti ini. Oke. Nah maksudnya gimana kok? Nah
Ini X kuadrat min 5X min 1, akar-akarnya kan P dan Q. Kita langsung substitusi. Maksudnya ini X-nya ini bisa P, juga bisa Q gitu loh, terserah, bebas. Jadi, kok ini kan X, nanti aku bingung. Nah, kalau biar nggak bingung, koko ubah aja nih Y. Sama aja kok. Misalkan nih koko Y. Supaya nggak rancu sama tulisan X di sini loh. Ya. Jadi nanti karena X di sini maksud soalnya adalah P dan Q gitu loh. Variabel P dan Q. Ya, tadi kau tulis X ini memang pada umumnya kadang kita nulisnya tuh X gitu loh. Ya, jadi kau ganti Y supaya nggak bingung. Nah, nanti kita substitusi nih P-nya, langsung substitusi ke sini. Jadi nggak usah pakai rumus gini. Ini menggunakan cara cepat dengan cara substitusi maksudnya. Ini kau hapus ya, nanti hasilnya ini kita buktikan ya. Nah, kita buktikan nih PK barunya adalah ini X-nya kita ganti ini. Jadi Y min 1 per 2 di kuadrat min 5 kali Y min 1 per 2 dikurang 1. Jadi intinya cara cepet tuh ada deh, gak usah bingung. Nanti PK baru akar-akarnya ini. Ya usahakan ini misalkan ini huruf P atau huruf M atau huruf N. Ya pokoknya harus P sama dengan atau M sama dengan atau N sama dengan. Nanti substitusi udah ke akar yang lama, ke persamaan kuadrat yang lama. Ya maksudnya gitu. Substitusi aja. Terserah ini mau pakai huruf Y atau apapun terserah adik-adik ya itu. Nah ini kita kuadratkan dulu. Y kuadrat min 2Y plus 1. Mungkin kalau ada adik bingung kok bisa gini ya cara kuadratkannya. Nah kalau ada itu bisa pakai rumus A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Jadi ini kan minus 2AB 2 kali Y kali 1 2Y plus B kuadrat, B nya itu 1 ini 1 kuadrat 1 ya per 2 di kuadrat 4 min ini 5 nya kali masuk aja 5Y min 5 per 2. Nah kalau kita kali masuk itu yang atas aja, yang bawah jangan dikalikan, kita kali yang atas 5 nya. Nah sekarang ini semua bisa adik-adik kalikan 4 supaya lebih mudah. Nah ini kali 4 nih, kan kali 4 hilang ya, 4 bagi 4 ini kan. Jadinya Y kuadrat min 2Y plus 1 min 4 bagi 2 ini 2 5Y min 5 min 1 kali 4 nih min 4 ya. Oke. Berarti ini Y kuadrat min 2Y plus 1 min 10Y plus 10 min 4. Ini berarti Y kuadrat min 2Y min 10Y min 12Y 1 tambah 10 11 kurangi 4 7 plus 7. Nah sama ini. Loh tapi kan kok hurufnya Y kok. Gak usah bingung, intinya ini PK baru. Jadi kalau ada adik mau diganti simbol huruf Y jadi X udah gak masalah. Pokoknya intinya ini kan cuma pemisalan tadi. Ini kan misal ya. Makanya tadi kalau Koko bilang ini dibuat X, nanti takutnya ada adik ini X-nya yang disubstitusi ke sini. Nah kan bingung gitu loh. Padahal ini maksudnya kan huruf P. X ini adalah huruf P atau Q maksud soal. Ya, akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, makanya adik-adik jangan bingung. Intinya ini kita misalkan apa? Y. Ya, kita buat P sama dengan substitusi. Set, dapat Y kan? Nah, udah langsung lihat pilgannya aja. Oh, dia pilgannya hurufnya X, udah ganti X. Pilgannya hurufnya M, ya ganti M gitu aja. Ya. Ini jadinya X kuadrat min 12X plus 7. Loh kok mungkin ada yang tanya, ini kan agak panjang juga kok, disebut cara cepat yang enggak juga. Nah, sebenarnya disebut cara cepat tuh karena kita tidak menghafal rumusnya. Kita akan tinggal substitusi aja, masukkan. Kita buat apa? Y sama dengan, misalnya seperti istilah kalau kita udah belajar fungsi komposisi itu inverse fungsi istilahnya, seperti itu. Sama aja ya, terserah adik mau gunakan rumus asli atau cara substitusi kalau gue bilang gitu, tapi di inverse dulu. Jadi dibuat P sama dengan atau Q sama dengan, menyesuaikan dia bilang akar-akarnya apa yang lama ya. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk contoh soal berikutnya ya. Di sini ada adik dicari fungsi kuadrat ya, mencari fungsi kuadrat diketahui puncaknya 2,6 dan melalui titik 3,0. Untuk mencari fungsi kuadrat itu ada 3 bentuk rumus ya. Adik-adik bisa lihat di video fungsi kuadrat. Di situ udah ada semua penjelasan untuk fungsi kuadrat. Ini ada fungsi kuadrat yang apa? Diketahui titik puncak, diketahui potong sumbu X dan sebagainya, ya. Diketahui 3 titik sembarang.
mungkin ada syarat-syaratnya. Fungsi kuadrat tuh harus kalau definite positif gimana, definite negatif banyak lah. Nah di video itu sudah ada semua sebenarnya. Adik-adik bisa pelajari di video fungsi kuadrat. Kok langsung ke arah pembahasan aja ya biar gak terlalu panjang juga kita. Jadi adik-adik tolong lihatlah video itu ya yang fungsi kuadrat. Jadi nyambung nanti. Di sini diketahui puncak 2,6 melalui 3,0 ya. Jadi rumus untuk fungsi kuadrat diketahui puncak, Y adalah A X min XP di kuadrat ditambah YP. Maksudnya kita substitusi aja ini sebagai X dan Y. Lalu ini apa? X puncak dan Y puncaknya. Kan ini puncak gitu. Jadi yang ini. Ini X puncak, ini Y puncak ya. Di sini apa? X, ini Y. Berarti Y-nya kita isi 0, A, X-nya 3, dikurangi X puncaknya 2, di kuadrat tambah 6 nih. 0 adalah A, 3 min 2 itu 1, di kuadrat ya 1, tambah 6. 0 adalah A tambah 6, berarti A-nya min 6 ya. Kalau udah dapat A, nanti kita substitusi lagi ke huruf A ini. Min 6-nya isi. Jadi, Y sama dengan min 6, X min 2 di kuadrat ditambah 6. Jadi Y adalah min 6, kita jabarkan ya, X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 6. Berarti Y adalah min 6X kuadrat plus 24X min 24 tambah 6. Min 6X kuadrat plus 24X min 18. Nah ini dapat nih, ini fungsi kuadratnya. Oke, kita masuk soal selanjutnya ya. Diminta untuk mencari solusi dari persamaan ini dengan cara matrik ya. Kita diminta solusinya. Nah, dengan cara matrik, bukan dengan cara eliminasi substitusi ya, bukan ditanya X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Jadi ditanya bentuk matriknya. Dalam mencari persamaan linier ke dalam bentuk matrik, ini kan X sama Y. Ini koefisiennya 1, ini 3. Kita tulis saja. 1, 3. Ini 2, ini 5, 2, 5. Lalu dikali XY sama dengannya PQ. Nah bentuknya gini. Bentuk persamaan linier dijadikan bentuk matrik. Sederhana aja. 1, 3, 2, 5 XY PQ sama dengan. Nah tapi yang ditanyakan bentuk solusinya. Maksudnya berapakah X dan Y-nya itu. Nah kalau ada ingat dalam matrik ada rumus sifat A kali X adalah B. Berarti X adalah A inverse kali B. Nah, A itu ini loh. Berarti X ini apa kok? X ini adalah matrik XY nih. Jadi XY sama dengan A inverse. Berarti 1, 3, 2, 5. Ini di inverse. Lalu kali B-nya itu PQ. Nah ini jawabannya nih. Solusinya. Jadi dia hanya minta solusi nilai X dan Y dalam bentuk matriknya, bukan hasil XY-nya berapa. Jadi kalau ada adik lihat di dalam jawaban pilihan gandanya, itu jawaban C ya. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum join member, jangan lupa ya klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Di sini masuk soal berikutnya ya. Adik-adik di sini ada minus 999, minus 997, minus 995, titik-titik, barisan aritmatika. Jadi istilahnya dia bilang ini barisan aritmatika ya. Suku bernilai positif yang muncul pertama kali, suku. Nah nanti adik-adik bisa nonton di video mengenai aritmatika ya, barisan dan deret aritmatika. Di situ sudah ada lengkap rumus-rumusnya, suku, jumlah ya, penjelasan itu sudah semua. Nah di sini Koko langsung bahas aja ya yang dibutuhkan apa. Nah kalau kita lihat di barisan aritmatika, ini A ya, itu A-nya adalah minus 999. Ini U2, ini U3. Nah beda itu adalah U2 dikurangi U1. Jadinya min 997 dikurangi min 999. Atau plus 2 lah ya. Ini kan min 997 ditambah 999. 2 ya. Ini bedanya. Ini bedanya 2. Oke. Atau kita lihat ini kan naik. Ini naik terus tambah besar. Ini kan minus. Kalau tambah kecil nilainya kan makin besar. Ya. Bedanya positif. Apa suku bernilai positif pertama kalinya? Jadi gini, suku tuh U, berarti dia UN, ya. Suku bernilai positif yang pertama kalinya, berarti harus lebih dari 0. Positif kan lebih dari 0. Kalau negatif kan kurang dari 0, ya. Nah, namanya kan dari minus. Nanti kan makin lama makin menjadi positif kan, barisannya istilahnya seperti itu. Nah, UN itu apa rumusnya?
A ditambah N-1 kali B lebih dari 0. Ya. Nah, A ini minus 999. N-1 bedanya 2 ya tadi. Ya. Minus 999 plus 2N-2. Ini berarti minus 1001 ya. Ditambah 2N lebih dari 0. Berarti 2N lebih dari 1001. Berarti N lebih dari 500,5 ya. Loh kok koma? N itu apa sih? N itu kan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan nggak mungkin desimal dong. Pasti bulat. Nah, N lebih dari 500,5, di mana N itu kan harus bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jadi dia nggak boleh desimal. Bilangan bulat yang lebih dari 500,5 itu kan 501. Berarti suku bernilai positif yang muncul pertama kalinya adalah suku ke 501. Nah, kita baru ngisi suku ke 501 itu adalah A plus langsung aja ya. Ini rumusnya UN kan ini. Kita langsung aja ya. A-nya minus 999 plus N-nya ini kan sudah tahu UN, N-nya 501. Min 1 bedanya 2. Min 999 plus berapa? 1002 ya. Minus 2. Berarti berapa nih? 1000 kurangi 999 ya. Berarti berapa? 1. Jadi jawaban kita suku positif yang muncul pertama kalinya adalah angka 1. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngitung bisa nggak ya? Sebenarnya bisa ini. Kenapa? Karena ini kan selisih 2 terus. Ini mudah sih. Selisih 2 terus kan terus sampai yang positif pertama kalinya. Dan dia kan cuma berselisih 2. Ini bilangan apa? Ganjil kan? Berarti bilangan positif yang pertama kalinya adalah bilangan ganjil yang pertama kali. Siapa? Angka 1. Kalau dia ini bilangan genap kok, berarti bilangan positif pertama kali yang muncul adalah angka 2. Karena bedanya 2, jadi dia hanya berselisih 2. Jadi paling tidak rentangnya antara 1 dan 2 gitu lah istilahnya bilangannya ya. Nah, logikanya gitu. Jadi nggak usah dihitung bisa ini. Ya. Nah, cuma kan Koko butuh menjelaskan ya. Jadi gini caranya. Siapa tahu yang ditanya suku ke berapa yang bernilai positif pertama kalinya? Suku ke berapa? Kalau suku ke berapa itu suku ke 501. Jawabnya ini. Ya, tapi kalau suku yang bernilai positif berarti sukunya, nilai bilangan suku ke 501 berapa? Beda loh pertanyaannya, hati-hati ya. Oke. Di sini ada adik untuk UTBK, jangan lupa ya Koko pesan adik-adik sering-seringlah banyak latihan ya. Karena dengan latihan itu adik-adik bisa lebih berpengalaman. Jadi kalau ketemu soal seperti ini adik-adik paham ini harus diapain. Nah, itu harus banyak latihan. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.